Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti Anda bertanya Alkitab menjawab. Kita masuk episode 375. Dari pria usia 44 berjemaah di GSKI Betaninginden, Surabaya. Salam Pak Erastus, Bapak Rohaniku. Pak Eras, saya mau tanya, mungkin ini remeh tapi kalau tidak dijawab mungkin saya penasaran sampai mati. Di Alkitab sering tertulis terutama di Wahyu naga. Naga. Nah pertanyaan saya, binatang naga itu kan tidak ada. Itu binatang imajinasi. Bahkan naga orang Chinese sama naga orang bule itu beda bentuknya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menceritakan sesuatu di firman-Nya? Bahkan bintangnya saja tidak ada, bentuknya tidak jelas. Ini sama seperti saya bilang ke Pak Eras, Pak, saya punya binatang kurioka. Bapak Google pasti tidak ada binatang dengan nama itu. Bisa aja. Nah, kemudian Pak Eras menciptakan sendiri imajinasi bahwa kurioka memiliki bentuk seperti titik-titik, sifatnya seperti titik-titik. Apa itu tidak aneh? Nah, ini perlu saudara ketahui bahwa Tuhan tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami oleh penerima, ya, penerima surat atau wahyunya. Kalau kita membaca Alkitab, ada kata, ya, ada kata naga, ya, ada kata naga. Ya. Itu tentu mereka semua sudah memiliki pengertian tentang naga dalam konsep Yunani waktu itu, ya. Yang kalau dalam bahasa Yunani kata naga ini drakon. Drakon. Saudara pasti melihat mitos-mitos di Yunani adanya seperti ular dan punya kaki. Di Eropa maksud saya. Nah, tentu Tuhan berbicara dalam pengertian yang dipahami oleh orang-orang, ya. Tuhan tidak akan berbicara dalam pengertian yang tidak dipahami oleh orang-orang. Jadi naga itu menunjukkan kekuatan gelap. Kekuasaan kuasa gelap. Ya. Itu intinya. Jadi Tuhan pasti tidak menciptakan satu gambaran yang penerima surat kitab Wahyu nggak ngerti apa itu. Justru Tuhan melihat apa yang dipahami mereka tentang naga. Drakon itu. Nah kalau saudara melihat di Eropa itu, drakon itu binatang naga yang punya kaki. Dan itu sejak sebelum Masehi mereka mengenal itu, saudaraku. Jadi Tuhan menunjukkan tentang adanya kuasa gelap sesuai dengan apa yang mereka pahami mengenai sosok atau tokoh itu. Kalau misalnya orang-orang pada zaman itu, ya, pada zaman itu memahami kuasa gelap itu bola, Tuhan pasti tidak menunjukkan naga, nanti bingung, pasti bola. Ini berbeda dengan Anda menciptakan binatang kurioka lalu Anda sampaikan ke saya lalu saya punya imajinasi sendiri. Nah saya tidak tahu kurioka itu apa. Ini beda dengan Tuhan melihat jemaat. Tuhan mereka kalau memandang kuasa gelap itu naga. Maka Tuhan menggunakan gambaran naga itu. Oke? Jelas ya? Cukup jelas ya? Oke. Kisah perjalanan Israel ke Kanaan selama 40 tahun itu adalah tipologi perjalanan manusia menuju surga. Kanaan yang diumpamakan sebagai surga tapi ternyata tidak seindah itu.
Saya memang belum pernah ke Israel, tapi kalau dari saya cek, Kanaan berada di Syria dan Yordania, di mana daerah tersebut panas dan kering. Pertanyaan saya, apa mungkin surga yang Tuhan janjikan itu tidak seindah yang diceritakan? Perlu saudara ketahui, Kanaan itu meliputi daerah Timur Tengah yang luas, termasuk yang sekarang didiami oleh orang Israel. Jadi bukan hanya daerah Syria dan Yordania. Karena mungkin bagi Tuhan indahnya kita bukan indahnya dia, bahkan Tuhan Yesus saja lahir di daerah yang kering. Kenapa tidak memilih lahir di Indonesia atau tempat lainnya yang subur dan indah? Mungkin pengertian indah kita manusia dengan Tuhan berbeda. Yang pertama saya harus menjelaskan bahwa Kanaan itu meliputi daerah yang luas, termasuk wilayah yang sekarang menjadi negara Israel modern, ya. Allah menjanjikan itu tanah yang berlimpah susu dan madu, ya. Itu bagi Abraham untuk keturunannya, bukan bagi Abraham sendiri. Abraham sendiri akan mendapatkan negeri yang dalam Ibrani pasal 11 dari ayat 7, 8, 9 dan seterusnya, kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Jadi negeri yang dijanjikan Allah kepada Abraham itu langit baru, bumi baru. Bukan Kanaan. Kanaan itu untuk keturunannya. Yang memang pada waktu itu, ya ini kan sudah 3.500 tahun yang lalu saudaraku ya, itu subur. Subur, daerahnya subur. 3.500 tahun yang lalu. Ada wilayah-wilayah yang memang subur. Yang dikatakan berlimpah susu dan madu. Tetapi ternyata bangsa Israel banyak yang tewas di padang gurun dan mereka mendiami negeri tanah Kanaan itu juga tidak lebih 1.000 tahun. Karena mereka sampai di tanah Kanaan sekitar tahun 1400 sebelum Masehi, tahun 722 sebelum Masehi, 700 tahun kira-kira, mereka sudah ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Ini Israel Utara. Sedangkan selatan itu jatuh ke tangan Babel tahun 586 sebelum Masehi. Jadi juga itu faktanya demikian. Nah kalau tadi dikatakan tipologi bisa. Tetapi tipologi ini bukan berarti semua peristiwa bisa menjadi gambaran. Kalau misalnya Yesus mengatakan ya bahwa Bapak itu pengusaha, Yesus ini pokok anggur dan kita rantingnya. Ya jangan bicara mengenai daunnya, akarnya, itu tidak menjadi pokok berita. Yang menjadi pokok berita, yang menjadi pesan utamanya bahwa ranting harus menempel ke dahan, ke pokok. Itu saja. Ya. Dari Mesir ke Kanaan, itu mereka harus berjalan. Kita dari dunia ke surga, cukup. Ya, tipologi dan gambarannya demikian. Lalu mengapa tidak di Indonesia? Ya jelas tidak akan di Indonesia. Mengapa? Karena Tuhan berjanji bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Indonesia. Jelas mesti di Israel. Ya. Oke, pertanyaan yang berikut saudaraku. Pertanyaan yang kedua, ya, wanita usia 24 tahun. Salam Pak Pendeta Erastus yang terkasih, bersyukur sekali bisa mengikuti dan berusaha menghidupi firman lewat penyampaian Bapak di YouTube. Saya mau cerita Pak, saya sudah menerapkan seperti yang saya dengar penyampaian Bapak. Yakni diam, jangan banyak bicara terhadap orang, dalam kurung ini abang saya, yang karakternya sangat tidak baik. Karena orang tua saya pun dilawan, apalagilah saya dengan adik, sebagai adiknya. Saya pikir saya harus terus jadi teladan dan berpikir Tuhan mau menguji kesabaran saya. Kadang saya terus mendengar khotbah Bapak,
kalau dia ada supaya dia dengar. Tapi sepertinya tidak ada ketertarikan berubah sedikit pun, Pak. Saya sangat kasihan kepada orang tua saya, Pak. Orang tua saya sudah pensiun dan sekarang bekerja ke ladang. Abang saya juga resign dari kerjaannya karena alasan capek bekerja di perusahaan itu terlalu dipres. Dan sekarang sudah menganggur 1 tahun dengan punya cicilan mobil yang dibayar 2,3 per bulan, 2,3 ya. Atas pilihannya supaya terlihat beken karena saat bekerja dia peringkat 1 di kantornya. Namun terpaksa orang tua saya yang bayar cicilan mobil, Pak, karena dia menganggur. Karena orang tua malu kalau dilihat orang mobil itu ditarik. Padahal ABG saya, Pak, abang saya nggak mau bekerja. Disuruh bantu ke ladang itu pun jarang, seperti pengemis minta bantuannya. Bekerja pun setengah hati, tidak mau berjuang untuk cicilan mobilnya. Karena susah, Pak, buat dia berubah, sangat malas dan pelawan kepada orang tua. Tapi bagaimanapun orang tua saya sayang sama anaknya, berjuang banting tulang hanya demi cicilan. Walaupun nggak ada tabungan masa tua dan kebutuhan hidup yang sangat pas-pas. Pak, bagaimana meyakinkan orang tua supaya bijak mengenai masalah ini? Saya berdoa supaya orang tua saya diberikan hikmat atas menyikapi ini. Mereka terus hanya menasihati abang saya, tapi percuma. Saya coba sampaikan dengan baik kepada orang tua saya, Pak. Apa yang tidak perlu dikejar, dilepaskan. Ya. Hidup tujuannya tidak untuk itu saja, semua fana. Ya, ini khotbah-khotbah saya ya, kamu sampaikan. Apa yang tidak perlu dikejar, dilepaskan saja. Hidup tujuannya tidak untuk itu saja, semua fana. Terima kasih, Pak, mohon pencerahannya. Yang pertama, kamu sudah diam, itu bagus sekali. Diam, dan diam. Jadi terus diam dulu. Ya, kamu mengharapkan abang kamu bertobat dengan mendengarkan khotbah saya. Kamu juga sudah mulai mencoba membuat skenario. Kalau Tuhan tidak mengendaki cara itu, dia malah tambah sebel nanti terhadap saya, ya, atau kepada kamu yang memutar khotbah saya. Ya, jangan lakukan itu. Lalu kamu berkata di sini meyakinkan orang tua supaya bijak. Bijak menurut kamu itu belum tentu bijak menurut orang tua. Sekarang saya minta kamu diam. Jangan bicara apa-apa kepada abangmu, juga kepada orang tua, dan minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus kamu lakukan. Ya. Kamu membantu orang tua, ya. Memahami perasaan orang tua yang dalam kondisi, dalam tanda kutip, terpaksa membayar cicilan mobil, ya. Tapi kamu dampingi orang tua dalam keadaan ini. Itu baru namanya pikul salib. Dan saya sering mengatakan, dan ini saya katakan juga kepada kamu, tunggu tindakan Tuhan. Tuhan pasti bertindak. Ya, jangan marah. Kamu ini marah ini ya. Kamu ada kepahitan ya. Kamu tuh marah. Kamu ada kepahitan terhadap abangmu dan tidak suka terhadap sikap orang tuamu. Tidak setuju dengan kebijakannya. Sekarang yang kamu lakukan, kamu mengasihi abangmu, kamu mendampingi orang tuamu dalam keadaan yang susah seperti ini. Kamu akan menjadi dewasa. Kamu akan bertumbuh dewasa melalui pengalaman ini. Selamat berjuang. Kabarkan kepada saya apa yang Allah lakukan dalam hidup keluargamu, khususnya atas abangmu. Ya, oke. Pertanyaan ketiga, wanita usia 34 tahun sudah menikah. Salam, Pak, saya sudah menikah 10 tahun dikaruniai 1 anak perempuan. Beberapa bulan yang lalu suami saya bertobat dari perselingkuhannya yang sudah dia jalani selama 2 tahun. Dengan proses yang begitu panjang dan saya bertahan dan mengandalkan Tuhan di situ. Puji Tuhan semua bisa terlalui dan sekarang kami bahagia. Cuman saya sebagai wanita yang pernah tersakiti dari perselingkuhan suami saya, masih ada ketakutan-ketakutan. Saya takut kalau suatu saat terjadi lagi,
Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi ketakutan itu? Sedikit flashback ke belakang. Saya ini terlahir dari seorang wanita dengan status belum menikah. Dan ibu saya ini melahirkan saya dari hasil hubungannya dengan suami orang, Pak. Oh. Jadi intinya saya ini anak haram menurut dunia. Saya tidak mempermasalahkan itu. Buat saya ya mungkin jalannya saya sudah lahir seperti itu dan saya tidak menyesalinya. Yang saya tanyakan apakah yang terjadi sama saya ini termasuk buah dari perbuatan ibu saya dulu? Tentu tidak. Ya ibumu memikul tanggung jawabnya sendiri, kamu memikul tanggung jawab kamu sendiri. Saya ada ketakutan juga tentang dosa turunan atau kutuk turunan. Sebab tidak menutup kemungkinan bahwa istri dari bapak saya itu mengutuk menyumpahi ibu saya. Bisa saja. Dosa turunan artinya karakter watak dari orang tua turun. Ini watak dosa. Dan segala akibat yang bisa terjadi. Tapi kalau suamimu melakukan hal itu bukan karena disumpahi. Karena memang kamu memilih suami yang kurang pas, kurang tepat. Coba kalau waktu itu kamu memilih yang lain. Kamu tidak mengalami ini. Karena saya pribadi juga jengkel kan sama selingkuhan suami saya dan saya sering batin. Apa yang kamu tabur itu yang kamu bakal tuai. Ini kan juga semacam saya mengutuki ya Pak. Harusnya tidak begitu. Iya, kamu mengutuki dia. Menurut Alkitab, adakah dosa keturunan, kutuk keturunan? Kalau ada, bagaimana cara kita terlepas dari semuanya itu? Yang pertama, dosa turunan itu bisa menunjuk pada karakter dosa yang orang tua miliki turun ke anak. Dua, bisa berupa hukuman yang hukuman dari apa yang dilakukan orang tua yang anak ikut memikulnya. Itu yang jelas. Tetapi kesalahan orang tua tidak harus anak pikul, kecuali keberhalaan. Kalau orang tua menyembah berhala, itu spirit berhala bisa turun ke anak. Dan dosanya bisa terus berkepanjangan selama roh jahat itu, selama spirit penyembahan berhala masih diturunkan. Tapi kalau dipatahkan dalam nama Yesus, patah juga saudara. Ya. Jangan kamu takut hal itu terulang. Takut itu bahasa orang tidak mempercayai Allah dan meragukan Allah. Kamu berkata, Tuhan aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Kalaupun aku harus jatuh hancur, aku jatuh di tangan. Kalimat itu penting. Kamu pasrah saja. Maka tujuan hidupmu jangan mencari kebahagiaan di bumi. Kalau suami bertobat, kamu bahagia. Kalau ini begitu, kamu bahagia. Kalau itu tidak begitu, aku susah. Nah, kebahagiaanmu hanya dalam Tuhan. Dan kerinduanmu hanya langit baru, bumi baru. Ini yang harus kamu tekankan. Seandainya kamu kehilangan suami pun, kamu tidak kehilangan kebahagiaan di dalam Tuhan. Jangan membangun kebahagiaan di dalam dunia ini dengan sarana apapun. Kalau kamu mengendaki suamimu bertobat balik, bukan supaya kamu bahagia dengan dia. Tetapi supaya dia selamat. Dan kalau dia selamat, kamu akan merasakan kebahagiaan. Ya, mengenai flashback masa lalu ibu kamu melahirkan kamu dari hubungan dengan suami orang, lupakan saja. Itu sudah berlalu, kamu diputuskan dari semua kutuk-kutuk dosa masa lalu, bahkan dari dosa keturunan, di mana kamu berjuang untuk menyangkal diri, untuk bisa serupa dengan Yesus, bukan serupa dengan siapa-siapa. Ikuti khotbah saya terus, doa bersama dengan saya, Tuhan pasti akan memberi kamu kelepasan. Ya, lupakan masa lalu. Ingat soal takut terhadap suami akan selingkuh lagi. Ya, jangan kamu mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kamu meyakini pribadinya bahwa segala sesuatu di dalam kontrol Allah. Oke, pertanyaan keempat. Salam Pak, saya wanita umur 42 tahun, suami 44 tahun, punya 2 orang anak. Umur 18 dan 13 tahun.
Saya mau tanya Pak, apa yang harus saya lakukan menghadapi karakter seperti suami saya ini? Jika dilihat dari luarnya suami saya ini orangnya baik, bahkan menurut orang yang menilai masuk kategori sempurna. Tapi saya sebagai istri yang tahu kebenarannya, selama pernikahan kami tidak pernah ada keterbukaan dalam segala hal. Bahkan saya tidak pernah tahu berapa gaji yang ia terima tiap bulan. Sedikit banyak saya tahu kisaran gajinya dan bisa dikatakan lebih dari cukup. Tetapi saya hanya diberi 60.000 setiap hari untuk makan kami berempat. Suami saya ini sangat baik memberi sama siapa aja termasuk pada pihak keluarganya. Tetap sama istrinya begitu perhitungan. Sebenarnya saya tidak pernah mempermasalahkan semua itu. Hanya saja saya ingin dilibatkan, paling tidak diberitahulah kalau dia akan membagi bagian uangnya seperti sekarang Pak. Anak saya yang besar sudah kuliah, butuh biaya untuk kuliahnya, tapi suami saya tidak punya uang dan sepertinya tidak memikirkan untuk punya tabungan. Padahal kita punya anak-anak yang masih sekolah. Kalau saya nanti memberi masukan, suami saya tidak akan terima, bahkan ia bisa marah sama saya. Jadi saya hanya diam saja Pak. Semua dia yang atur, bahkan saya merasa dianggap tidak ada. Hanya seperti asisten rumah tangga saja rasanya. Apapun yang saya perlukan saya harus minta. Misalnya untuk beli hal-hal kecil dan juga untuk persembahan ke gereja. Kami tidak pernah ribut Pak karena saya memang tidak ingin ribut. Saya simpan semua di dalam hati. Terkadang saya berpura-pura bahagia untuk tetap bisa bertahan. Sampai akhirnya tahun 2020 saya mengalami gangguan psikosomatik dan sampai sekarang saya selalu konsul ke psikiater. Katanya saya yang mengalami depresi yang berkepanjangan. Mungkin beban yang saya simpan selama ini penyebab sakit saya. Saya sangat takut Pak kalau saya mati, saya tidak berkenan di hadapan Bapak. Saya fokus ke langit baru, bumi baru. Saya berusaha untuk tetap terhubung kepada Bapak di surga sekalipun keadaan saya tidak baik dan belakangan ini saya tidak punya gairah untuk berbicara dengan suami saya Pak. Apakah saya salah? Apakah yang seharusnya saya lakukan? Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Masalahmu ini sebenarnya termasuk berat. Kamu wanita baik. Tetapi soal suami tidak mau memberitahu gajinya itu karena kamu tidak bisa mengatur uang atau kamu mau mengendalikan dia. Tidak sedikit pria yang tidak mau gajinya diketahui karena istrinya memiliki kecenderungan mengatur suami. Ya. Tetapi saya lihat kamu sekarang sudah bisa menerima, tidak perlu tahu berapa jumlah uang suami. Ya, itu sudah bagus ya. Lalu yang berikutnya kamu jangan khawatir tentang bagaimana anak-anakmu kuliah nanti, jalani saja hari ke hari. Ya. Ya, kamu berkata suami seperti tidak mau tahu dia tidak punya tabungan. Kamu kok tahu dia nggak punya tabungan? Loh, kamu nggak tahu berapa jumlah gajinya kok. Kamu lebih baik tenang, pasrah saja dan memiliki satu jurus seperti yang sering saya ajarkan ke orang. Jurus itu adalah seperti domba di bawah kepembantaian. Kamu pasrah. Kamu harus legowo, rela. Orang Tionghoa bilang tafang, besar jiwa. Ya sudah, jalani saja, yang penting dari hari ke hari kamu bisa jalani. Kamu bisa bahagia, tidak pura-pura bahagia. Karena kebahagiaanmu hanya di dalam Tuhan. Jangan berharap kamu bahagia di dunia ini. Di dunia tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan kita hanya dalam Tuhan, sementara kita di dunia dan nanti di langit baru, bumi baru. Kalau kamu masih mengharapkan kebahagiaan dunia, kamu jadi sakit nanti, sakit jiwa, gangguan psikosomatik itu. Kamu legowo saja, memang hidup begini. Kebahagiaanku hanya di dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Seperti yang kamu tulis, fokus ke langit baru, bumi baru. Ayo, dan selalu terhubung dengan Bapa di surga. Senang saya membaca ini. Ini akan menyembuhkan kejiwaan kamu. Ini yang akan menyembuhkan kamu. Ya, udah jangan nuntut suami bagaimana-bagaimana. Jalani saja.
Tapi nasihat saya kalau bisa kamu punya keahlian tertentu, entah dagang kecil-kecilan atau apa. Kalau suatu hari kamu tidak punya suami, kamu bisa mencari nafkah sendiri. Ya, itu nasihat saya. Tuhan menyertai kamu. Kau masih muda ya. Tuhan menyertai kamu ya. Pertanyaan kelima, Salam Pak Eras, mohon maaf sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas khotbah-khotbah Bapak yang membangunkan hati saya. Banyak sekali pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada Bapak tapi terlalu panjang untuk diceritakan. Saya selalu mengikuti doa pagi sambil kerja, ibadah langsung juga sambil bekerja mendengarkan acara-acara Bapak Eras lewat headset. Karena saya adalah PRT, pembantu rumah tangga yang harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Hanya waktu istirahat malam jam 9. Saya bisa fokus walaupun mata saya sudah mulai mengantuk. Apakah Tuhan mengampuni dan mendengarkan doa-doa saya, Pak? Saya merasa bukan orang yang taat karena keterbatasan waktu untuk mengikuti setiap ibadah. Semoga Tuhan selalu melindungi Bapak Eras dan juga tim yang terlibat. Kamu tidak tulis berapa umurmu ya. Ini wanita biasanya ya. Yang pertama, Tuhan maklum kalau kamu doa masih ngantuk ya. Tapi kalau kamu bisa doa pagi terus terang itu luar biasa. Kamu seperti memaksa diri. Bagus. Saran saya adalah tetap setia mengikuti khotbah saya dan doa bersama saya. Dan yang terakhir, usahakan kamu keluar dari pekerjaanmu sebagai pembantu rumah tangga. Ya, menurut saya apa yang saya rasa hari ini, saat ini, kamu bisa pulang kampung atau kau bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, bukan pembantu rumah tangga. Tuhan akan buka jalan dalam waktu-waktu dekat. Coba kamu lihat kemungkinan kamu keluar dari pekerjaan ini. Supaya kamu bisa fokus lebih banyak lagi untuk belajar kebenaran. Oke, pertanyaan ke-6. Dari Batam, ini wanita nih. Selamat Pak Eras, yang saya hormati. Saya selalu mengikuti ibadah bersama Truth ID. Saya mau bertanya kepada Pak Eras, apakah salah kalau ketika saya mendengarkan firman Tuhan di YouTube sambil bekerja? Karena ada yang mengatakan bahwa tidak boleh ibadah sambil bekerja. Dan saya akan membawa kehausan jiwa saya kepada Pak Eras. Saya ingin mendengar khotbah dari kitab Wahyu yang saya sama sekali tidak pahami Pak Eras. Mohon maaf jika saya sudah salah bertutur kata. Banyak hal yang ingin saya tanyakan. Tapi biarlah bertahap satu persatu. Terima kasih Pak Eras. Dia kami Pak Eras dan keluarga sehat. Ya, tetap melayani dengan hikmat yang baru setiap hari. Oke. Dari Batam, kamu bekerja sambil mendengarkan khotbah tidak apa-apa kalau memang pekerjaan itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau bisa dihindari atau bisa ditunda, kamu duduk diam ikut kebaktian. Ini mendengarkan firman diibadahkan ya. Itu harus sebaiknya Anda mengikuti kebaktian seperti waktu di gereja. Tapi kalau saudara bekerja, jaga toko atau ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, ya enggak apa-apa sambil bekerja. Nah, karena sambil bekerja mendengarkan khotbah biasanya banyak yang miss. Kamu bisa ulangi lagi khotbah saya, jangan cuma sekali. Ingat kalau mungkin, jika dimungkinkan, ya kamu bisa duduk manis mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, ikut kebaktian. Jika pekerjaan bisa ditunda, tapi kalau tidak bisa ya enggak apa-apa. Oke, saya kira cuma ini ya yang dapat saya jawab. Kita akan ketemu di Abam episode 376. Ya. Jangan lupa mensubscribe Truth ID ya, memberikan gambar, menekan gambar loncengnya, memberikan share, tanda like dan men-share ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.